Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadarawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah power supply. Ini biasanya dipakai untuk LED strip dan router maupun CCTV. Nah, apakah power supply seperti ini bisa diperbaiki? Mari kita coba, untung-untungan. Baik, daripada kita buang, mending kita manfaatkan. Nah, di sini dia pakai heatsink yang jaring-jaring seperti ini. Kalian mungkin sudah pernah melihat. Ini kalau nggak salah 5 ampere. 5 ampere sesuai di bodinya 24 volt. Oke, di sini saya coba nyalakan. Dan ini bagian output dan terminal untuk PLN-nya sudah saya hubungkan. Nah, kerusakannya itu dia itu tegangannya nggak stabil, naik turun. Nah, jadi seperti ini, dia ada bunyi noise, tegangannya muncul di 10, 12, 13, dan turun lagi. Dan bahkan drop. Nah, bagian apa yang bermasalah? Kita coba dulu pakai LED strip yang 12 volt. Beli, kenapa itu bisa 12? Ya mungkin karena ada problem di tegangan bagian rangkaian primernya atau di 300 voltnya. Karena di sini di bagian output sekundernya, ini output sekunder itu dinamakan output DC yang enggak bisa kita disetrum lah. Nah, ini tegangan input untuk listrik PLN-nya itu normal. Jadi dia kedip-kedip seperti ini, nggak stabil. Baik, di sini saya akan bongkar dulu ya. Kita untung-untungan aja, nanti bisa kita akali. Semoga aja ada spare part-nya. Ya memang sih kalau dibeli nggak terlalu mahal, tapi yang suka otak-atik ya kita coba aja. Nah, ini masih segel, kita buka beberapa baut. Biasanya di bodinya itu langsung dipakai untuk pendingin atau heatsink. Nah, ini heatsinknya itu untuk MOSFET dan untuk dioda. Nah, ini kita lepas dulu. Ini MOSFET-nya. Ini pembangkit dari tegangan tinggi dan membangkitkan lilitan atau trafonya. Itu ada banget, ada istilahnya, saya nggak terlalu jelasin ya, ribet banget juga. Di sini to the point aja mainnya. Nah, di sini kita coba cek dulu. Ini hati-hati ya untuk kapasitor elko, ini bahaya banget. Ini MOSFET, ini kapasitor elko, ini tegangannya harus ada 300 volt. Kita coba ukur dulu dari tegangan 300 voltnya. Apakah dia stabil atau mungkin entah itu filteran dari kapasitor elko yang bermasalah. Di sini kita belajar pelan-pelan aja ya, sambil belajar bareng-bareng. Kita uji dulu tegangan 300 volt. Di sini sudah saya colokkan ke listrik PLN. Tegangannya terbaca 300 volt. Ini bahaya ya, jangan dipegang. Ini gede banget, sakit sekali kalau disetrum, saya udah pernah. Nah, ini kita lihat-lihat dulu bagian kapasitornya normal. Apakah bagian dioda rusak, bagian MOSFET rusak, atau komponen rapper pendukung untuk MOSFET-nya yang rusak. Ini kita konsletkan dulu. Tapi colokan listrik PLN itu dilepas ya, agar nanti listrik satu rumah kalian itu nggak jeglek. Kemudian kita coba ukur bagian MOSFET dan bagian dioda pendukung dan resistor. Dan ini IC untuk ini driver dari MOSFET-nya. Aduh, ini saya nggak punya tipenya. Kemungkinan saya akan pakai modif gacun aja. Ini yang penyebabnya rusak. MOSFET ini kita wajib lepas dulu. Saya akan modif pakai gacun aja karena kebetulan saya nggak ada part untuk driver MOSFET-nya. Kalau itu kalian ganti pasti mau. Karena tadi sempat saya ukur itu MOSFET-nya nggak rusak, aman-aman aja. Nah, cara pakainya itu gampang banget. Di sini kabel merah itu kalian hubungkan ke bagian kaki tengah dari MOSFET.
Jangan sampai terbalik. Atau di tegangan 300 volt DC. Nah, jadi di sini di tengah-tengah. Jadi drivernya itu kita lupain aja, nggak kita pakai. Kita udah langsung pakai di driver di gacun ini. Gacun ini bisa sampai di 180 watt. Itu udah gede banget. Nah, jadi seperti ini di kaki tengah itu yang merah. Ini saya pakai gacun 4 kaki atau 4 kabel, dan kemudian 0 atau negatif itu kita hubungkan kabel hitamnya ke bagian kapasitor elko. Kita urut aja, kita cari di bagian jalurnya, entah itu di resistor, entah itu di kaki jumper. Nah, jadi kita urut aja. Jangan sampai terbalik, nanti rusak. Oke, saya dapat di sini. Saya solder aja di bagian dioda. Ini paling cepat banget memperbaiki karena saya nggak ada spare partnya. Kalau ada ini bisa banget diperbaiki. Gacunnya juga nggak terlalu mahal, paling di harga 15 sampai 25. Oke, kemudian kita sambung bagian kabel 2 ini, kuning dan biru. Kuning itu bagian positif. Kita cari aja dari sini, kita lihat dari kapasitor elko. Itu kayak pemasangan baterai, plus ke plus, min ke min. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu nanti rusak. Oke, ini dia. Bagian positif yang tanpa garis-garis. Itu positif di kapasitor. Atau kalian bisa hubungkan di output bagian 12 volt atau 24. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk kabel biru itu adalah negatifnya atau minnya. Ini bagian min, kita hubungkan, kita urut di sini, di mana ya kita dapat. Oke, saya dapat di sini di bagian resistor. Ini pemasangannya hampir sama kayak di TV-TV sih. Nah, ini udah saya solder dan nanti kita coba ukur, dan di sini kita bisa menaikkan dan menurunkan tegangan lewat gacun. Berdasarkan yang kita inginkan, biasanya ini sampai di 12 volt dan mentoknya itu di 24 volt. Nah, ini wajib kalian nolkan dulu ke kiri tegangan terendah agar nanti nggak meledak tegangan tertinggi dipakai. Karena kita nyeting untuk tegangan defaultnya atau standarnya, kita colokin ke listrik ya. Semoga mau ya, nggak meledak. Oke, ini udah ada tanda bunyi tik 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 tik. Lampu udah nyala. Kita coba ukur lagi. Nah, di sini sudah saya colokin bagian probe ampermeter, dan di sini tegangannya terbaca di 5 volt. Ini tegangan terendah, kita naikkan aja. Hati-hati ya pegangnya, ini bahaya banget. Oke, ini udah naik tegangannya di 14. Kalian bisa lihat, stabil banget. Dan kita coba ke 24 volt. Putar aja ke kanan. Sarah jarum jam. Oke, kita coba dulu di tegangan 13. Dan kita coba dengan LED strip 12 volt. Apakah dia kedip atau stabil? Oke, stabil banget, nggak ada kedipan. Itu menandakan kalau power supply ini udah bisa dipakai. Dan jika mau lebih tinggi, kita tinggal putar. Jangan sampai mentok-bentok sekali ya. Nanti, ini 29. Takutnya nanti di kapasitor elko-nya nggak gede, jadi meledak. 24. Oke, udah mau kan? Ini udah bisa dipakai. Nah, caranya cepat dan mudah kalau pakai gacun. Kalau pakai komponen IC pendukungnya itu juga sama aja, karena saya kebetulan nggak ada spare partnya. Ya, saya pakai itu aja, gacun. Udah bisa.
Ini 24 volt 5 ampere. Ini standar, bisa diputar-putar lagi, diturunin, dinaikin, itu bebas. 10 volt, 13, 12. Oke, saya rakit dulu ya. Kita coba rakit dan taruh di dalamnya. Nah, jadi sudah saya rakit jadi seperti ini. Tinggal dirapiin aja. Ini masih bisa dipakai. Dan kita pasang bagian casingnya. Nah, MOSFET yang tadi yang saya lepas itu nggak kepake ya. Jadi kalau kalian suka memperbaiki seperti ini, coba aja. Kalau nggak suka ya tinggal beli baru aja, nggak apa-apa. Ya di sini kita berbagi sharing ilmu pengetahuan. Ya yang suhu-suhu, ayo silakan komen. Nah di sini kita coba lagi ya, kita uji tegangnya apakah stabil. Saya pakai di 12 saja. Untuk saya lebih butuh di 12 volt daripada di 24. Nah ini stabil banget, nggak ada tegangan yang naik turun lagi. Oke, jika kalian mau naikin tegangan, tinggal diputar di sini aja. Nah ini putar, udah bisa sampai di 24 volt maksimal. 29 sih, 30, 35 bisa. Tapi kapasitor elko harus diupdate juga biar nggak rusak. Oke, sekian dari Baya Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Baya Teknik. Thank you.